Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang hadir, utamanya pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda, akhirnya Ustadz Khairul Anam Sohib, Ustadz Muhammad Rozikin, dan segenap yang hadir, mungkin Bapak Camat atau Bapak Kapolsek atau Dan Ramil dan semuanya, ataupun yang mewakili yang hadir para tokoh masyarakat, Ustadz Hanafi, Habib Hamid Al-Habsyi, dan semuanya yang hadir di kesempatan kali ini. Sebelum kita sama-sama membahas sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, hadiah Al-Fatihah, kita mohonkan hadiah Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Khairul Anam dan Ustadz Muhammad Rozikin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya, diberikan kesehatan zahiran wa batin insyaallah. Dan siapapun di antara kita yang sedang sakit, Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Daripada kita, keluarga kita semuanya, ala hadiniyah wa kulli niyatin sallallahu munna alaiha bi syifa'il ajil wa lutfi syamil syifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman wa ila khadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sedayanipun ingkang rawuh, ngertos basa Jawi nggih? Ustaz Hanafi yang enggak tahu ini. Tahu tapi Ustaz? Enggak tahu sama sekali. Oh ya, nanti diterjemahkan sama Ustaz Anam itu. Ya mudah-mudahan semuanya insyaallah, pokoknya ngapunten niki pokoknya campur-campur mawon nggih. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun, lunas sedaya utangipun. Bab utang ini banter dhewe. Nah, ketara nek rai-rai kakean utang niku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita memperingati, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala itu memberikan hadiah kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan ila akhiril ayat. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang rasul, dan rasul yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jadi umat yang keluarnya terakhir. Umatnya Nabi Nuh sudah dulu. Kenapa nggih? Umatnya Nabi Ibrahim sudah duluan. Umatnya Nabi Musa sudah duluan. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Tapi nanti jadi umat yang pertama kali masuk surga. Jadi umatnya Nabi Musa itu ngantri dulu. Kalau jenengan belum masuk surga, umat Nabi yang lain belum masuk surga. Itu bukan karena apa-apa, bukan kita yang hebat, karena Nabi kita yang hebat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Enggak boleh noleh gini berarti ini. Kalau lihat speakernya di situ. Jadi harus agak miring-miring sedikit ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu kita ini dapat kemuliaan karena Nabi kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh jenengan nyuwun ngapunten umpami ini pun syariat-syariat ingkang Nabi rumiyin niku jenengan niku mboten ndambung mboten mungkin kuat Pak Bu, mboten mungkin kuat. Riyin niku zaman syariat ingkang rumiyin niku nek wonten jenengan pernah baju kena najis pernah ndak? Pernah ndak? Nah, baju itu kalau kena najis, itu kalau kena najis, itu kalau kita kan gampang pakai tisu, ambil dulu benda najisnya, udah nggak ada bekasnya, kemudian baru disiram air. Suci enggak? Suci. Pakai sholat boleh? Boleh. Enak apa enak? Kalau umat Nabi yang terdahulu itu kalau kena najis Pak, Bu, dipotong. Itu dipotong. Jadi kalau kita nih ngikuti syariat Nabi terdahulu, jenengan ini baju tambalan semua mesti. Apalagi ibu-ibu kena kencing bayi langsung potong, tambal. Tambalan semua bajunya. Tapi kita ini cara membersihkan najisnya paling enak, kena najis lalu dibersihkan pakai air. Dimanapun juga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad mau sholat bisa, tidak harus di tempat khusus untuk sholat. Apakah sholat itu harus di masjid? Sholat di rumah sah apa enggak? Di kantor, toko, sah. Omahe tonggo, sah. Malah lebih husuk biasa nih. Nek tonggone sugih. Sah, paling enak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi terdahulu itu kalau berbuat dosa, besok pagi dipampang nama Fulan bin Fulan, jenis dosa A, kafaroh baca ini atau lakukan ini, hukumannya terjun dari gunung barang kadang-kadang. Itu namanya ditempel, dosanya ditempel, hukumannya juga ditempel. Itu kira-kira kalau umpama itu diterapkan model begitu, mumet apa mumet? Mumet. Isu-isu lihat jeneng umpama nama umpama sudrun jenis dosa nginceng wong adus di TikTok misalkan begitu. Lihat medsos, lihat perempuan, kafarohnya harus keliling sekian ini, baca ini. Kita itu kalau umatnya Nabi Muhammad paling enak. Kita ini kalau berbuat dosa, itu malaikat mau nyatet, itu tidak boleh dulu. Bentar, tunggu dulu, mungkin tobat. Mungkin, bayangkan malaikat dipaksa husnudon sama kita. Jangan catat tuh, mungkin tobat. Kalau ditunggu tidak tobat, ya sudah, catat sesuai dosanya. Dosanya satu, catatnya satu. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, itu dilipat gandakan bisa 7 kali, bisa 70 kali, bahkan ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya itu unlimited, tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Betul ya satu ayatnya. Ustaz Anam ini hafal Quran, jadi saya ngecek bacaan dulu. Orang-orang yang sabar, orang-orang itu kalau sabar, itu pahalanya unlimited, tidak terbatas. Dengan tak, kalau paringi contoh unlimited ya. Angka 1, kalau nolnya 3 berapa? 1000. Paham? Nolnya 6. Berapa? 1 juta. Bab duit pinter semua ya. Nolnya 9. 1 miliar.
miliar. Nolnya 12. 1 triliun. 1 triliun itu Pak, kalau dibuat beli es dawet Pangkalan Banteng banjir Pak. Betul. Kalau angka 1 nolnya 30 berapa berarti? Wis pokoknya apa? Angka itu udah tidak nembus untuk pahalanya orang sabar. Makanya mohon maaf, tidak ada amal yang lebih istimewa dibandingkan satu ini. Ridho nerima takdirnya Allah. Ridho nerima takdirnya Allah. Jenengan kalau punya teman kebetulan orangnya duitnya banyak, setahun berangkat umroh 3 kali, haji sekali. Jenengan kebetulan melarat, tapi ridho nerima takdir melarat, ridhonya jenengan nerima takdir melarat, itu mengalahkan umrohnya dia berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Hebat apa hebat? Enak atau umatnya Kanjeng Nabi? Sugih ya enek carane mlebu swarga, melarat ya wonten carane supados saged mlebet teng swarga. Amin Allahumma amin. Enak atau enggak jadi umatnya Kanjeng Nabi? Enak apa enggak? Enak, makanya enggak ada amal yang lebih hebat dibandingkan ridho nerima takdirnya Allah dengan sabar. Itu pahalanya unlimited, tidak terbatas. Bapak-bapak umpama nyun ngapunten diuji duwe bojo, Masya Allah. Wah, ada yang ngakak langsung. Ini suara hati korban biasanya ini. Punya istri Masya Allah, ngomel sak jam ndak mandek kuat. Mono ngomel surat terima Idul Hasanah khutbah Jumat. Sak jam lungguh neh ngadeg ngomel neh. Mongko nek wis nesu ngentekke segorong ceting. Itu saya ini sekarang kesian lihat suami-suami. Saya kalau lihat suami datang pengajian, apalagi jenengan ini ketok banget nih Jawa. Nunggu pengajian golek panggonan sing rada enak, slonjor, nyantai, tapi nyimak bagus. Itu ciri khas orang Jawa begitu. Kalau ini kan ya pengajian gampang Pak. Kalau sekarang wis mboten sah ngagem wali-walian, ini teko pengajian, kupluke rada miring, wonge ngantukan, itu 2. Utangnya akeh. Nek ndak diamuk bojone. Betul apa enggak? Korban semua kan, ngaku semua kan. Ketok lungguh ngene kupluk miring karo rada ngantuk, tapi ngeroke pengajian ya iki korbane. Bisa jadi ya salah satu kalau ndak utangnya banyak, diamuk, nek ndak ya dua-dua. Wis utang akeh kena amuk terus. Ya kadang-kadang juga ada istri yang diuji sama suami. Ibu-ibu, halo. Masih hidup? Oh, masih alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang diuji sama suami ya Bu ya. Betul? Udah suaminya, udah suami yang ganteng enggak. Duit enggak punya. Suruh kerja males. Ada Bu? Buah kemen. Intinya sabar nerima takdir itu pahala yang paling besar. Makanya hidup ini pokoknya apapun yang terjadi, baik buruk, itu kita ini kita itu harus selalu ingat doa favoritnya Kanjeng Nabi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa bagusnya luar biasa, makanya disebut dengan doa sapu jagat. Singkat tapi semua kena. Cuma kena. Anda kalau ingat doa itu juga harus mikir, wong iki ora urip iki ora mung ning donya, tapi nggo bakal teng akhirat. Orang mati itu Bapak Ibu bukan selesai tapi memulai. Ini kita semua pasti bakal mati, betul enggak? Betul. Pasti bakal mati, enggak mungkin enggak. Ada enggak manusia hidup abadi? Khidir alaihi salam, nanti suatu saat waktunya beliau wafat juga akan
wafat. Tapi manusia ini semua pasti bakal mati. Mati itu tinggal tunggu giliran. Tinggal tunggu antrian. Mungkin jenengan disi kula sing keri. Mungkin, betul enggak? Atau dibalik. Kula keri, jenengan disi. Betul kan? Dibalik kan? Oke. Ya, tapi semua panjang umur insyaallah. Amin Allahumma. Panjang umur, utang lunas. Amin nih kompaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti tak kasih amalan-amalan untuk melancarkan rezeki. Mau? Satu dulu tapi nanti diamalkan. Ini amalan yang tergantung balungane iki. Nek balungan sugih niku kena amalan rezeki eling. Tapi nek balungan iki wis balungan. Nah, sekoten niku gitu. Balungan kere itu kena amalan sugih model apa wae tetep tekan omah ya lali kok kere. Jangan kok kere ini kok kompak banget toh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW itu betul-betul jadi hadiah untuk umatnya. Bayangkan Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita Nabi. Kita diperintah untuk cinta, tapi semua sebab untuk kita bisa cinta dikompliti sama Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi SAW itu fisiknya sempurna, dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada kurangnya, nggak ada cacatnya. Makanya banyak ulama itu membuat buku tentang Nabi Muhammad, dan diantaranya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, judulnya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Karena memang nggak ada kurangnya, nggak ada cacatnya sama sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sing selawate bandel lo dongake utangi lunas. Amin nih, masya Allah. Tidak ada cacatnya. Wajahnya terang benderang, bersinar. Itu pernah istrinya Kanjeng Nabi itu lagi jahit, lagi jahit. Lah jahit, jarumnya jatuh, nggak ada lampu. Cari jarum jatuh gampang apa susah? Tar ya. Lampu nyala, bawahnya keramik. Cari jarum jatuh itu susah. Apalagi nggak ada lampu, bawahnya tanah. Susah apa enggak? Bayangkan Nabi Muhammad masuk kamar, satu kamar terang benderang sampai jarumnya bisa kelihatan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus istrinya bilang, ya Rasulullah ma'adzuwa'a wajhak. Ya Rasulullah terangnya wajahmu. Kata istrinya, kata Kanjeng Nabi, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Ciloko, celaka orang yang nanti di hari kiamat nggak lihat aku. Kaget Siti Aisyah. Ya Rasulullah, siapa yang nggak lihat? Al-bakhil, orang yang kikir, pelit, medit, apa nih? Util. Cetil, itu yang ndak lihat. Sudah saya tanya, maksudnya pelit gimana? Yang ndak bayar zakat atau ndak sedekah? Pelit yang dimaksud man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku pelit, sholawat aja ndak mau. Itu nggak lihat Nabi nanti di hari kiamat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini calon-calon lihat Nabi semua insya Allah. Amin Allahumma. Artinya wajahnya Nabi aja tuh wajahnya bercahaya. Wajahnya itu terang benderang. Bingung, kalau Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf lebih tampan mana? Nabi Muhammad. Nabi Yusuf tuh nabi yang paling tampan, Nabi Muhammad lebih tampan.
Nabi Yusuf nabi yang paling tampan untuk selain dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Paling tampan Nabi Muhammad. Itu Nabi Yusuf kan pernah itu. Nabi Yusuf lewat perempuan lagi ngiris apel keliru ngiris jari. Yang lewat Nabi Yusuf. Coba yang lewat Yusuf Pangkalan Banteng beda lagi. Nabi Yusuf lewat perempuan ngiris jari. Kok nggak pernah ada orang lihat Nabi Muhammad sampai ngiris jari? Dijelaskan sama ulama, Nabi Muhammad itu al-jamal, keindahannya, itu sama Allah juga diberikan al-jalal, kewibawaan. Orang tuh lihat kanjeng Nabi tidak bisa lihat lama-lama. Kenapa? Karena kewibawaannya menjadikan orang tuh langsung tertunduk pandangannya. Nggak bisa, nggak kuat lama-lama lihat Nabi Muhammad. Itu karena kewibawaannya Rasulullah. Kalau seandainya Nabi itu ditunjukkan keindahannya aja, orang perempuan bukan cuma ngiris jari, ngiris hatinya kalau lihat Nabi Muhammad. Tapi dibungkus dengan kewibawaan. Makanya man ra'ahu badihatan habah. Orang lihat Nabi sekilas langsung kagum, tertunduk, sungkan. Auranya itu bisa membuat orang itu sungkan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, yang kumpul kenal pasti akan cinta. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi, fisiknya sempur, bahkan kanjeng Nabi itu harumnya ya Allah nggak ada yang ngalahkan, Pak. Kata Anas bin Malik, masyamamtu miskan qad wala ambaran qad adya barihin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak pernah menghirup minyak misik yang asli loh ya, yang dari rusa, bukan misik di toko 20.000 2 botol, bukan. Misik yang asli yang dari rusa itu, yang asli, yang kalau dipakai di tangan orang mandi itu nggak hilang baunya, saking wanginya. Itu masih kalah wangi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tanpa minyak wangi. Orang kalau salaman sama Nabi, bekas wangi di tangan nggak hilang dalam riwayat 1 hari, ada riwayat di dalam tarikh Ad-Dimashqi 3 hari nggak hilang bau wanginya. Kalau salaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harumnya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nggak ada kurang, nggak ada cacatnya. Keringatnya wangi. Dulu pernah ada orang mau mantu, sowan sama kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mau mantu, tolong disumbang ya Rasul. Nabi, saya nggak punya apa-apa. Ya udah kamu kesini bawa botol, tapi yang ujung kepalanya besar. Botol besar kan ujung kepalanya besar, kan lebih kecil kan? Ini ujung kepalanya itu besar. Oh iya, dibawakan botol, diambilkan keringatnya Rasulullah. Dari badannya diambilkan keringatnya. Kasihkan, kata Nabi, pakai ini ya buat wangi-wangiannya. Itu disimpan sama keluarga itu kalau dibuka, dipakai, bau wanginya satu kampung. Sampai satu kampung menjuluki apa? Ini rumahnya orang-orang yang wangi. Karena kalau dibuka itu baunya satu kampung, itu wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan kalau mau niru, monggo. Tonggomu arep mantu, omongno, tak sumbang ya. Kayak ono keringatmu. Loh, bermanfaat Pak. Buat racun tikus bisa. Mateni kecoa ya iso. Manfaat, tapi bukan buat wangi-wangian. Ya tadi buat mateni serangga, buat gantinya obat nyamuk ya. Itu jadi Allah Ta'ala menciptakan kita ini, menciptakan Nabi Muhammad SAW, nabinya kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada kurang, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya sama sekali Rasulullah SAW. Dengan baunya harum, tampang menarik, tinggi. Kalau jalan sama orang yang tinggi kelihatan paling tinggi. Kalau duduk kelihatan pundaknya paling tinggi, pundaknya Nabi Muhammad. Tidak pernah kelihatan angop. Kanjeng Nabi tidak pernah angop. Awak dewe pengajian iki wis ping pira angop? Watah, gitu apa nggih? Enggak pernah angop. Jadi tidak ada momen Kanjeng Nabi kelihatan tidak cakep, itu tidak ada. Tidak pernah angop. Tidak pernah di pencloi laler. Tidak pernah. Duh, nyon ngapunten. Laler itu bisa enggak bedakan manusia sama tai?
Tidak bisa. Ada tai mencelok, manusia juga. Kenapa? Karena dalam dunia laler manusia dan tai itu, siapa yang jawab sama itu? Enggak, kita manja. Pernah enggak didekati sama lalat? Pernah. Kotoran? Pernah enggak? Sering, ya kan? Sama. Tapi kalau Nabi Muhammad, kotoran enggak pernah. Sallallahu Nabi Muhammad. Saking sempurna Nabi, lalat itu nyenggol enggak berani, Pak. Langsung atret putar balik lalatnya. Mau buat itu mantun nih nek kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada riwayatnya. Ini semua yang kita sampaikan ada riwayatnya, bukan ngarang ini. Semua ada dasarnya ini ada di kitab Syama'il yang ditulis oleh para ulama. Itulah. Jadi Allah lah ciptakan Nabi kita tuh Nabi yang paling sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya gimana? Jangan dibahas lagi akhlaknya. Allah Ta'ala muji di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas, bukan hanya engkau memiliki, enggak, engkau itu di atas budi pekerti yang agung. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita sampaikan riwayat panjang nanti Pak Matlis yang jenengan ketok tek lu ngantuk iki wisan. Tapi saya sampaikan kesimpulan aja. Yang monggo nggih kita angen-angen sareng-sareng kita akan bisa mengetahui keluhuran akhlaknya Rasulullah. Tidak ada orang duduk sama Nabi kecuali dirinya merasa dia orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Hebat Pak. Jangan punya teman duduk 5 orang. Itu masing-masing ngerti, iki paling seneng karo sing iki, duduk karo aku. Itu orang kroso Pak, betul apa betul? Kanjeng Nabi itu sahabatnya sekian ribu, itu kumpul bareng, sekian ribu manusia itu merasakan aku sing paling dicintai. Bayangkan, karena semuanya diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Nabi Muhammad. Sampai Amr bin As itu dulu musuhnya Nabi, musuhi Nabi, ikut perang lawan Nabi, dapat hidayah masuk Islam karena diperlakukan mulia sama Nabi. Nabi tidak pernah ingat keburukannya. Ya, jadi orang harus ingat orang itu yang diingat kebaikannya, bukan keburukan. Khalid bin Walid itu yang menyebabkan sekian puluh kaum muslimin wafat ketika perang Uhud. Tidak pernah disinggung sama Nabi ketika dia masuk Islam. Coba cari riwayat Nabi menyinggung, goro-goro kowe mbiyen lho, koncoku mati semene. Tidak pernah. Padahal yang wafat di perang Uhud orang-orang yang dicintai sama Nabi. Tidak pernah Nabi sekalipun menyalahkan Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Nabi enggak ngajarin orang ingat keburukan orang lain, tapi yang diajari ingat kebaikannya orang lain. Tapi kalau kita senengnya sama keburukan orang lain, tidak suka sama kebaikan orang lain. Betul apa betul? Berita itu di medsos yang viral berita jelek atau berita baik? Jelek. Anaknya imam musola nyolong pelem, masuk viral. Tapi imam musola istiqomah 40 tahun tidak pernah absen ngimami. Tidak ada yang beritakan Pak. Kenapa? Karena jiwa manusia ini dirusak. Senengnya cuma seneng sama berita yang jelek. Ayo jangan lo kumpul bareng. Yang diomongkan baiknya orang atau jeleknya orang. Bu, halo. Eleke tonggo apa apike? Eleke. Bahkan kadang-kadang kita punya teman baik sama kita bertahun-tahun. Sekali dia salah sama kita lupakan semua kebaikannya, kita cuma ingat keburukannya. Pernah apa pernah? Anda harus belajar lagi dari akhlaknya Nabi Muhammad. Khalid bin Walid itu menjadi sebab terbunuhnya 70 orang ketika perang Uhud kurang lebih. Amr bin As pun juga sama. Tidak pernah disinggung perlakuan mereka masa lalu sama Nabi Muhammad. Tidak pernah. Amr bin As itu saking diperlakukan sama Nabi istimewa, sempat GR. Apa? GR apa? Gede rumong saya. PD.
wah aku ki wong sing paling dicintai ki ya aku. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi, Aisyah. Kata Amr bin As, ya sing lanang, bapaknya. Dia bilang, oh kalau gitu aku nomor 2. Nomor 2, Umar. Nomor 3, Fulan. Sampai katanya Amr, aku tidak berani tanya lagi, takut aku mungkin urutan nomor terakhir. Tapi Anda bisa bayangkan, dia itu sampai merasa dirinya orang yang paling dicintai sama Nabi, itu seperti apa Nabi memperlakukan dia. Itu Pak namanya akhlak, iso ngergani wong, bisa memperlakukan orang, menempatkan orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini loh hebatnya Nabi Muhammad itu. Setelah Fathu Makkah itu berbondong-bondong orang dari suku ini masuk Islam, suku ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam. Siapapun yang masuk Islam dengan sukunya, dengan kepala sukunya, tidak pernah ada yang kepala suku diturunkan pangkatnya sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu tidak pernah menjadikan dirinya itu ancaman buat orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah tampil seakan-akan beliau itu beda, dan enggak, sama. Duduk sama sahabat cerita dunia, bahas dunia, cerita akhirat, ngomong akhirat, sama. Enggak ada eksklusifnya. Kanjeng Nabi itu duduk makan di bawah ya duduk, kumpul sama fuqara, duduk sama fuqara sama masakin, duduk. Datang ke kebunnya sahabat, nanti sampai gelar sejadah, sholat. Nggak ada gengsi-gengsian Nabi Muhammad itu. Sahabat mau makan. Saya bagian nyembelih, saya bagian nguliti, saya bagian masak. Nabi, saya yang nyari kayu bakarnya. Anda bayangkan coba. Kita ini yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Nabi itu jangan sampai hilang dari kehidupan kita semua. Jangan sampai hilang akhlak Nabi dari kehidupan kita. Ini Anda baru saya kupas sedikit aja loh akhlak Nabi. Nabi masuk ke kota Mekah, Fathu Makkah. Ini sering saya ulang-ulang, di bulan Maulid ini sering saya ulang-ulang, karena kaum muslimin kehilangan akhlak yang namanya tawadhu, rendah hati, itu hilang. Kita harus macai udah sih tegek terus pokoknya. Ini Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Mekah itu menjadi musuh Nabi selama kurang lebih sekitar 18 tahun. Enak ya, kurang 15 tahun Mekah jadi musuhnya Nabi, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun catatan kriminal penduduk Mekah kepada Nabi dan sahabat banyak. Apa yang belum? Ganggu Nabi pernah. Nabi sholat dilempari kotoran, sudah. Rumah Nabi dilempar duri, sudah. Nabi dan ditarik, dicekik, pernah. Sahabat Nabi dipukuli sampai berdarah, pernah. Sahabat Nabi dibunuh, sudah. Nabi percobaan pembunuhan sama Nabi berkali-kali. Itu ketika Nabi masuk Mekah, itu Nabi Muhammad SAW itu masuk Mekah dalam keadaan posisi kepala nunduk sampai jenggotnya itu hampir terkena sama tunggangannya. Jadi Anda bayangkan dari saking nunduknya Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan kenapa kok Nabi Muhammad itu nunduk. Nabi Muhammad itu semakin diangkat sama Allah semakin beliau itu menundukkan dirinya. Orang itu kalau lagi berjaya, lagi dapat kemenangan, lagi dapat kesuksesan, jangan pernah sombong. Semakin kamu nunduk, kesuksesanmu, kejayaanmu akan langgeng. Tapi kalau kamu sombong, hati-hati dicabut sama Allah. Allah Ta'ala maha mampu loh. Kalau kamu keterlaluan bisa dicabut. Na'udzubillah min. Biasakan akhlak tawadhu ini jangan sampai hilang. Ini nunduk Nabi Muhammad berdiri di depan Ka'bah masuk Masjidil Haram ada 360 patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung pakai kapak. Walaupun itu dia hebat juga itu. Itu mukjizat juga, sekian banyak patung bisa hancur kecuali yang paling besar. Singkat, Nabi Muhammad SAW itu bawa kayu dari kurma ditunjuk.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ditunjuk tek, langsung nyungsepnya ke depan, brek hancur. 360 diduding hancur, duding hancur. Panggil orang Mekah semua kumpul. Tidak ada satupun orang Mekah yang anggap mereka akan dimaafkan. Pasti dihukum mati. Dan itu hukuman paling ringan hukum mati. Kalau paling berat, ya diobong bareng-bareng kudune. Karena kriminal mereka banyak sekali. Rumah Nabi aja ditinggal, diambil mereka kok. Zalim orang Mekah itu ketika itu. Namun ketika itu Nabi Muhammad SAW tanya, apa yang akan aku lakukan kepada kalian semua? Engkau kan saudara kami yang mulia wahai Muhammad. Engkau itu baik wahai Muhammad. Nabi tidak butuh sama pujian itu. Idhabu wa antum mutlaqa. Pergi kalian semua bebas. Baru mereka berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Akhlaknya Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam karena menyaksikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini nilainya akhlak kita sebetulnya. Jenengan niku sugih, kalau ada yang kaya, ada yang tokoh, ada yang ditokohkan, ada yang punya kelebihan. Kelebihan itu semua nggak ada nilainya kalau nggak ada akhlak. Ada orang kamu kasih duit sekian juta, tapi kamu remehkan. Si miskin, nih terima uang saya. Uangnya diterima, tapi hatinya benci sama kamu. Benci sama kamu, kenapa? Akhlakmu buruk. Tapi kamu nggak punya uang, nggak bisa ngasih orang apa-apa, tapi wajahmu senyum, katamu halus. Itu lebih menyenangkan orang dibandingkan yang ngasih uang. Betul apa betul? Betul ya begitu. Nah, akhlak ini yang jangan sampai hilang dari kita semua. Semuanya lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita semuanya harus ada semangat gimana caranya biar kita jadi dekat sama Nabi Muhammad. Termasuk anak-anak kita titipin di pondok pesantren, itu termasuk caranya kita dekat sama Nabi. Kita ikut bantu dakwah, caranya kita ini dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada Syekh Mansur Al-Budairi. Ini seorang ulama yang sering mimpi ketemu Rasulullah. Berulang kali mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, saya tiap berjumpa sama Nabi, selalu Nabi nyebut-nyebut nama seseorang, Ahmad bin Umar bin Sumit. Mimpi lagi Ahmad bin Umar bin Sumit. Mimpi lagi Ahmad bin Umar bin Sumit. Dia tanya-tanya, siapa Ahmad bin Umar bin Sumit nih? Diselidiki, ternyata seseorang yang hidupnya digunakan untuk urusan dakwahnya Kanjeng Nabi. Caranya orang yang belum sholat jadi sholat. Gimana caranya lembaga pendidikan agama makmur. Gimana caranya masjid-masjid itu orang terisi dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya itu insya Allah jadi orang-orang yang cinta sama maulidan. Kenapa nggih? Amin Allahumma. Lah jadikan momen maulid ini momennya kita untuk mendakwahkan tentang Nabi Muhammad. Ini kan tadi dengar cerita tentang fisik Nabi, akhlak Nabi. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Bayangkan Pak Ibu, banyak orang yang enggak pernah tahu tentang cerita kesempurnaan Nabi Muhammad. Tugas kita Pak, narik mereka biar kenal sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Diniati, ya Rasulullah, saya pengen sebagaimana saya tahu keindahan tentangmu, saya pengen semakin banyak orang yang tahu tentangmu ya Rasul, biar banyak orang yang cinta dengan Nabi. Anda tuh berjuang untuk Nabi. Nabi itu orangnya ahlul wafa, orang yang pandai membalas budi. Anda tuh berjuang untuk Kanjeng Nabi segini aja, dikit. Nabi akan memperjuangkan Anda segini. Makanya orang-orang soleh itu hidupnya sak putra wayah ini ku barokah. Ini tadi Ustadz Khairul Anam kan nyeritakan Mbah Sohib itu karena hati-hatinya, waroknya, himmahnya, sampai anaknya itu jadi orang-orang yang manfaat, punya tinggalan pondok dan sebagainya. Padahal mungkin kekayaannya banyak yang lebih kaya, alimnya banyak yang lebih alim, tapi beliau manfaat karena pengen khidmat sama agamanya Allah dan syariatnya Kanjeng Nabi. Kita juga sama, hidup itu jadikan untuk itu. Nanti putra wayah kita dijaga sama Allah.
Itu surat Al-Kahfi itu ada Nabi Musa, Nabi Khidir. Masuk ke satu kampung pelit. Oh, kalau pangkalan banteng baik semua. Saya baru duduk aja udah. Berapa ini? Snacknya 1, 2, 3 macam. Puding, buah, apalagi bungkusan, banyak. Pangkalan banteng loman-loman, betul apa enggak? Amin Allahumma. Amin, baik-baik. Ini satu kampung pelit, Nabi minta makan enggak dikasih. Jenengan coba ada ustadz ke rumah jenengan, enggak minta makan jenengan kasih makan, betul apa enggak? Ini Nabi 2 orang istimewa minta makan enggak dikasih-kasih. Lihat rumahmu ambruk, 2 orang Nabi nukang benerkan rumah. Bayangkan coba. Nabi sampai jadi tukang benerkan rumah. Apa alasannya? Rumah itu milik anak yatim. Bukan karena yatimnya. Karena apa? Wa kana abuhuma sholihah. Ayah dari kedua anak yatim ini orang soleh. Tahu enggak siapa ayah yang dimaksud? Kata Imam Qurtubi dalam tafsir, kakek ketujuh dari jalur ibu. Orang soleh, putu dijaga sama Allah, Allah kirimkan Nabi untuk jaga. Jenengan tuh jadi orang yang peduli sama dakwah, seneng sama syariat, jalankan syariat, bicaranya manfaat buat orang lain, gimana caranya dakwah ini semakin tersebar, gimana caranya masjidnya makmur, pondok-pondok makmur. Ini ada jadi orang seperti itu sampai keturunan Anda semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya Anda khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah majlis ini majlis yang menyambungkan hati kita semua dengan Rasulullah. Pulang dari sini kita jadi orang yang semakin semangat, insya Allah ya. Semakin semangat untuk cinta kanjeng Nabi, semakin semangat untuk membela kanjeng Nabi, semakin semangat untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah pondok pesantren Masyaallah Huda jadi pondok yang diberkahi sama Allah Ta'ala. Santri-santrinya dapat ilmu yang manfaat. Semua orang yang berjuang di tempat ini jadi orang yang akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, mendapatkan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua yang kumpul di tempat ini, Allah Ta'ala ampuni semua dosa kita, kabulkan semua hajat kita, diterima semua doa kita. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, berikan rezeki yang lancar dan barokah, rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah, didapatkan tanpa susah payah, dan diakhiri usaha kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tadi telah kita simak bersama ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Semoga yang telah disampaikan oleh beliau benar-benar menjadi tambahan ilmu untuk kita dan menjadikan kita orang-orang yang semakin kenal Nabi Muhammad dan semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Bib, ini tadi amalan lancar rezeki, kelupaan Bib. Bonus untuk hadirin. Ya, amalan pelancar rezeki disampaikan dalam satu hadis, Hadis ini ada di kitab-kitab tafsir, juga ada di kitab As-Sawi dan di beberapa kitab. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ngeluh, ya Rasulullah, melarat terus, bosen fakir. Nek sugih nak gawe bosen Pak, nggih Pak. Bosen fakir, bosen melarat. Katakan Nabi, ya udah, kamu kalau masuk rumah ini ya, ini amalannya 3, enteng ini. Kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam, entah di rumah ada orang atau enggak ada orang. Ada orang, enggak ada orang, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua, salam kepadaku, kata Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali surat Al-Ikhlas dibaca?
dibaca 100 kali dikurangi 99. Berarti berapa? Berapa? Sekali cukup. Tapi beberapa guru ngajarin, ini Ustaz Nabi sudah nulis 100 nih jangan-jangan. Tapi para guru ada yang ngajarin lebih baik digenepkan jadi sampai 3 kali. Itu diamalkan sama sahabat ini, enggak lama gerojok rezekinya jadi orang kaya sampai tetangga-tetangganya katutan melu sugih. Karena amalan ini. Jadi monggo diamalkan ya. Masuk rumah ada orang enggak ada orang? Salam. Oh, Beb, ngapain Beb masuk rumah kok harus salam? Biar beda manusia masuk rumah sama kambing masuk kandang. Manusia masuk rumah ngucap salam. Kambing masuk kandang enggak ngucap salam. Berarti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masuk rumah enggak ngucap salam sama kayak kambing, wedus. Nah, seringnya lupa atau ingat untuk ngucap salam? Jujur. Nah, para wedus-wedus yang kula hormati. Jadi yang pertama ngucap salam. Di rumah ada orang atau enggak ada orang. Yang kedua salam sama Kanjeng. Yang ketiga surat Qul huwallahu ahad. Itu diamalkan mudah-mudahan rezekinya lancar barokah insyaallah. Amin Allahumma wa'afu minkum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu anna wan nabiyuna min qabli. Saya akan tuntut untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Anda tirukan insyaallah kita tutup majlis dengan la ilaha illallah. Allah Ta'ala tutup usia juga dengan la ilaha illallah. Tirukan, suarakan yang keras, teriakan kalimat tauhid dari Pangkalan Bandeng ini biar berkahnya sampai seluruh Indonesia. Semoga daerah-daerah yang kekeringan, yang ada asap insyaallah segera turun hujan. Hati-hati yang susah dibuat senang. Utang-utang yang banyak jadi lunas. Amin Allahumma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarafa karam wajadu adam kalimatu haqqin alaihi nahya wal mutatu wa syukurullah ta'ala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ala Habib Muhammad. Semoga ijazahnya tadi dapat diamalkan dan diingat. Nah, balungan sugih insyaallah. Amin Allahumma. Nek lali ya pawaan berarti ya. Bapak Ibu sedaya yang menulia, adicara sampun paripurna, mugi-mugi mbeta manfaat dohir batin kangge kita sedaya. Untuk para tamu yang ada di panggung dan juga para tokoh yang mungkin belum sempat tim untuk menaikkan ke panggung, harap untuk ramah tamah di rumah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Manhajul Huda, mohon maaf kepada semua hadirin hadirat dan lebih-lebih pada para donatur, para yang membantu semuanya. Semoga diberi balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.